Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan salah satu sosok paling mulia dalam sejarah Islam. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan sifat pemalu dan kedermawanannya yang luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu dari 4 khulafaur rasyidin, pilar utama dalam menyebarkan cahaya Islam. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengenal julukan dan nama panggilannya. Beliau digelari Zun Nurain, yang berarti pemilik 2 cahaya. Julukan ini diberikan karena suatu kehormatan besar. Beliau menikahi 2 putri tercinta Rasulullah SAW, Ruqayyah, dan setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi Ummu Kultsum, sebuah kehormatan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun selain beliau. Sebelum Islam datang, beliau dikenal dengan panggilan Abu Amr. Setelah memeluk Islam dan memiliki putra, beliau dipanggil Abu Abdullah. Bahkan di masa jahiliyah, beliau juga dijuluki Abu Layla, menunjukkan kelembutan dan keramahannya yang telah ada sejak sebelum Islam. Karakteristik dan akhlak mulia beliau sangatlah mengagumkan. Utsman bin Affan dikenal sangat pemalu. Bahkan diriwayatkan bahwa para malaikat pun malu kepadanya. Ada sebuah kisah terkenal saat Rasulullah SAW merapikan pakaiannya ketika Utsman masuk. Padahal sebelumnya tidak melakukan hal yang sama saat Abu Bakar dan Umar masuk. Ini menunjukkan betapa Rasulullah menghormati dan menghargai sifat pemalu Utsman. Sifat pemalunya begitu mendalam. Beliau bahkan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Selalu memadamkan lampu saat mandi. Selain pemalu, Utsman juga sangat dermawan. Tidak segan mengeluarkan hartanya yang melimpah ruah untuk mendukung penyebaran Islam. Beliau hidup sederhana, jujur, cerdas, dan saleh. Jiwanya bersih, lisannya suci santun dalam bersikap dan pendiam. Beliau tidak suka keramaian, apalagi pertengkaran. Jauh sebelum Islam, beliau sudah menjauhi kesyirikan dan adat jahiliyah. Tidak pernah berzina, membunuh, atau minum minuman keras. Sungguh, Utsman bin Affan adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namun, jaminan ini datang dengan cobaan yang besar dalam hidupnya. Lahir 6 tahun setelah tahun gajah, sekitar tahun 567 Masehi, Utsman berasal dari golongan Bani Umayyah, suku kaya dan terpandang di Mekah. Ayahnya adalah Affan bin Alash dan ibunya Arwa binti Quraisy. Yang menarik, neneknya adalah Ummu Hakim al-Baidah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah SAW dari pihak ayah. Ini menunjukkan hubungan kekerabatan yang dekat dengan Nabi. Terlahir dari keluarga bangsawan dan kaya raya. Utsman juga merupakan salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Kemampuan yang sangat langka saat itu. Kecerdasannya terbukti ketika beliau menjadi salah satu penulis Al-Quran saat wahyu diturunkan. Mari kita lihat bagaimana perjalanan beliau menjadi seorang pedagang, sukses dan masuk Islam. Dengan warisan besar dari ayahnya, Utsman menjadi pedagang yang sangat sukses. Melakukan bisnis hingga ke Syam dan Habasyah. Beliau menjadi teman dekat Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dan melalui diskusi dengan Abu Bakar, Utsman memeluk Islam pada usia 34 tahun. Ini menjadikannya salah satu dari as-sabiqun al-awwalun, golongan pertama yang memeluk Islam. Keislaman Utsman tentu saja menyebabkan penderitaan dan tekanan dari kaum Quraisy. Namun imannya tidak goyah sedikitpun. Kisah kedermawanan Utsman bin Affan sungguh melegenda. Salah satu momen paling monumental adalah sedekahnya untuk perang Tabuk. Beliau menyumbangkan 1.000 dinar, 900 ekor kuda perang, lengkap dengan perlengkapannya, 10 ekor unta besar, dan 10.000 dinar lainnya. Tidak hanya itu, beliau juga menyumbang 700 uqiyah emas, atau sekitar 21 kilogram emas, yang jika dihitung nilainya sekarang mencapai miliaran rupiah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang bisa menghalangi Utsman masuk surga
setelah apa yang dia lakukan hari ini. Kedermawanan Utsman juga terlihat saat beliau memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Beliau membeli tanah di sekitar Masjid Nabawi seharga 25.000 dirham dan tanah di sekitar Masjidil Haram seharga 10.000 dirham untuk perluasan. Kontribusinya yang paling dikenal adalah pembelian sumur mata air Raumah. Sumur ini dulunya dimiliki seorang Yahudi yang menjual air dengan harga mahal kepada umat Islam. Utsman membeli sumur Raumah ini dengan harga fantastis, 12.000 dirham, lalu membeli sisanya seharga 8.000 dirham, menjadikannya milik penuh Utsman. Beliau kemudian mewakafkan sumur itu untuk seluruh umat Islam. Sumur ini masih ada dan terawat hingga sekarang, dan hasil kebun kurma di sekitarnya yang juga diwakafkan Utsman dikelola oleh kerajaan Saudi. Bahkan memiliki rekening bank atas nama Utsman bin Affan yang hasilnya disedekahkan. Betapa luar biasa wakaf beliau yang terus mengalir pahalanya. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga melalui Majelis Syura yang terdiri dari 6 sahabat mulia. Beliau menjabat selama 12 tahun, dari tahun 23 hingga 35 Hijriah, atau 644 hingga 656 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Utsman memberikan banyak kontribusi penting bagi Islam. Beliau meneruskan dan melengkapi pengumpulan Al-Quran, membuat salinan resmi, dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam, menyatukan umat di atas satu mushaf. Beliau juga mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyat, membangun bangunan khusus untuk mahkamah, mengembangkan pertanian, dan menaklukkan beberapa daerah seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, dan Rhodes. Salah satu pencapaian besarnya adalah membentuk armada maritim pertama dalam Islam. Namun, masa kepemimpinan Utsman tidak lepas dari cobaan. Terpilihnya beliau melahirkan perpecahan karena persaingan kesukuan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim atau Alawiyah. Fitnah disebarkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, menuduh Utsman menyerobot hak Ali sebagai pewaris Nabi. Fitnah ini semakin membesar dan memicu pemberontakan. Di penghujung pemerintahannya, Utsman dikepung oleh pemberontak selama 40 hari. Meskipun memiliki kekuatan untuk melawan dan membela diri, beliau memilih untuk tidak menumpahkan darah umat Islam, menunjukkan kesabaran dan kelembutan hatinya. Beliau wafat syahid pada usia 82 tahun di tahun ke-35 Hijriah saat sedang membaca Al-Quran, dibunuh oleh seorang laki-laki dari Bani Sadus yang dijuluki Al-Ma'ul Azwar. Sebuah akhir yang tragis, namun mulia bagi seorang sahabat Nabi. Kisah hidup Utsman bin Affan mengajarkan kita pelajaran penting tentang semangat kedermawanannya dan akhlak mulianya. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap nabi memiliki teman karib di surga, dan teman karibku di surga adalah Utsman bin Affan. Semoga kita dapat meneladani kebaikan dan pengorbanan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.